Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Jau'i radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa al-imam al-qudwah al-wali al-muhaddis Abu Abdul Malik Al-Qasim bin Utsman Al-Aidi Ad-Dimashqi Syekhus Sufiyah wa Rafiq Ahmad bin Abil Hawari Urifa bil-ju'i Saiba Abbas Sulaiman Ad-Darani tuwfiya fi Ramadan sanata samanin arba'in wa mi'atain. Beliau adalah seorang imam menjadikan panutan wali, seorang muhaddis, tinggal hidup di Damaskus menjadi Syekh Sufiyah, meninggal pada bulan Ramadan tahun 248. Kita akan membacakan satu wasiat beliau. Qala wa usikum bi khamsin. Aku berwasiat kepada kalian dengan 5 perkara. Kata Imam Al-Qasim bin Utsman Al-Jau'i radhiyallahu ta'ala anhu. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, in zulimtum lam tadzlimu. Nomor 1, jika kalian dizalimi, maka janganlah kalian menzalimi. Jangan balas. Kalau kalian dizalimi orang, maka kalian jangan malah membalas, menzalimi juga. Jangan, nanti sama-sama dosa. Dizalimin orang, diamin, sabarin, ya. Jangan dibalas. Nomor pertama, ya memang kadang-kadang repot. Namanya dizalimi orang ini kadang sakit hati. Makanya ada istilah balas dendam. Balas dendam itu sama sekali bukan akhlak yang bagus. Bukan ajaran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah menjadi tren di masyarakat. Kalau disakitin orang balas nyakitin, dizalimin orang balas zalimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu dengan orang yang berbuat jelek padamu. Nah, kebalikannya balas dendam. Kalau ada istilah pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, nah ini lebih gawat lagi, lebih ngawur lagi. Rasulullah ahsin man asa'a ilaika. Kita harus berusaha untuk menuju ke sana. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Tengok orang lempar batu, kita lempar balik dengan duit. Masya Allah, itu ahsin man asa'a ilaika. Orang lempar kotoran, kita lempar balik pakai duit, pakai makanan. Nah. Itu nomor satu. Jangan kita ini membiasakan diri atau menjadikan satu hal yang harus kalau dizalimi balik zalimin orang. Jangan. Pokoknya dizalimin ya sudah. Tenang saja, jangan dibalas, biarkan saja, biarkan. Wa in mudihtum lam tafrahu. Yang kedua, jika kalian dipuji, maka kalian jangan gembira. Sekarang namanya orang gembira kalau dipuji itu sudah biasa, dianggap satu biasa, lumrah. Nah, sebetulnya itu tidak bagus. Jadi ini namanya akhlaknya bertingkat-tingkat. Kualitas hamba Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, enggak sama Islam berarti sama tingkatannya, enggak. Dia punya tingkatan. Ibadahnya secara zahir ada tingkatannya. Terus secara hatinya juga ada tingkatannya, keimanannya ada tingkatannya. Jadi yang bagus tuh bagaimana? Wa in mudihtum lam tafrahu. Kalau kalian dipuji, kalian jangan gembira. Rasanya tak usah. Ngapain dia muji kita ini tidak berbuat apa-apa kalau dipuji. Semua ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperbuat sesuatu. Itu maunah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji kok seneng, jangan. Selu aja. Dipuji orang selu. Lagipun karena sesuatu itu memang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ini apalah. Wa in mudihtum lam tafrahu. Jangan biasakan gembira waktu dipuji-puji. Atau malahan punya prinsip senang dipuji. Siapa yang enggak senang dipuji? Secara kita hidup di zaman sekarang nih, kalau orang suka pujian itu sudah biasa. Tetapi itu kan awam, orang awam. Jadi kita mestinya jangan seperti itu. Jangan mengikuti orang-orang awam. Ikuti orang-orang khusus yang punya makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idhumimtum lam tajzau. Kalau kalian dicela, kalian enggak ya sakit hati. Nah, dicela orang biarkan, alasan lu aja, selu. Itu hati kita macam mana kalau bukan hati yang bagus. Kalau hati yang tak bagus, mesti dicela orang ngamuk-ngamuk. Mesti. Kita berusaha jadi manusia yang apabila dihina orang, dicela orang, itu hatinya datar saja. Gak ada sakit hati, gak ada marah, datar. Biarkan. Selambu saja, selambu. Tapi secara umum bagaimana? Secara umum orang ini kalau dihina mesti sakit hati.
Tapi kita jangan ikut yang umum-umum. Belajar untuk naik kelas. Belajar untuk naik kelas. Ngapain sih ngurusin orang? Dia nak ngomong apa? Tidak menurunkan derajat. Jadi ketika ada seorang yang menghina kita, itu tidak menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sabar, tenang, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bingung. Slow saja. Karena manusia ini susah untuk kita mencari keridhaan mereka semuanya. Untuk disenangi orang itu hal yang semua orang, untuk disenangi semua orang, ya, itu hal yang hampir mustahil. Disenangi kalau sebarang ada. Rasulullah saja sebaik-baik manusia itu masih ada yang gak suka, apalagi kita. Wa ilumimtum lam tajzau, dan jika kalian dicela maka kalian tidak akan sakit hati, gundah, ya. Wa in kudzibtum fala taghdabu. Yang keempat, kalau kalian didustakan maka kalian tidak marah. Didustakan yang apa? Berbicara tapi orang lain tak mau percaya. Alah kau ni pembengak, kau ni pembohong, kamu ni pendusta, kamu ni. Kita berbicara dengan benar. Berbicara benar, betul begini. Tapi tak percaya kami. Apa tak? Saya ngomong betul-betul, dia tak percaya. Ngamuk. Jadi kebiasaan orang pada umumnya ketika dia berbicara satu hal, padahal dia betul-betul nih ngomongnya ini tidak ada dusta, sampai katakanlah tak percayalah. Waduh, rasanya marah kau, tak percaya. Wah, jangan gitu. Tak percaya ya sudah. Saya sudah menyampaikan apa adanya. Saya sudah menyampaikan kebenaran. Kamu tidak percaya? Ya sudah. Enggak usah marah, enggak usah marah. Jadi biasakan ya kita ini jangan terlalu tergiring oleh kata-kata orang lain, terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Apakah itu pujian? Apakah itu hinaan? Ataukah itu kita didustakan? Kita tak usah terlalu pengaruh dengan omongan orang. Jadi standar ya sudah kita ya kita dengan mereka ini tidak lengket ini masing-masing. Nah, ya sudah terserah kamu. Ya sudah ngomong kebenaran. Jadi sudah ngapain kita jadi susah? Ngapain kita jadi susah? Nah. Yang terakhir wa in khanukum fala tahunu. Jika mereka mengkhianati kalian, maka kalian jangan mengkhianati mereka. Jangan balas mengkhianati. Dikhianati orang, awas kau. Awas. Mau dia. Ya, kau sekarang bikin gitu ya dengan aku ya. Nantilah kau. Akhirnya dibalas ya. Jadi dia pula yang berkhianat. Jadi ini semuanya hal-hal seperti ini itu menunjukkan hatinya masih belum bagus, hatinya masih busuk. Ya. Kalau orang dizalimi balas menzalimi, orang dipuji melembung, senang luar biasa. Kemudian dicela sakit hati, didustakan marah-marah. Ini menunjukkan hatinya masih perlu diperbaiki, masih jelek, masih kotor.
Wa in khanukum fala takhunu. Orang kalau dia hianati balas mengkhianati. Dikhianati awas nanti aku balas khianati, itu berarti hatinya masih jelek. Hatinya harus diperbaiki. Sehingga ketika kita bisa berusaha untuk melakukan 5 perkara ini, insya Allah, ya, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan hati kita, mempercantik hati kita. Dizalimi tidak menzalimi orang, balik dipuji nggak melambung, celah tidak sakit hati, didustakan tidak marah, dan dikhianati tidak balas mengkhianati. Insya Allah itu adalah tanda-tanda hati yang baik, hatinya para aulia, hatinya para orang-orang al-muqarrabin, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hati seperti hatinya para aulia, para anbiya wal mursalin, hatinya orang-orang yang soleh, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat. Sedikit wasiat dari Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.